Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyah. Sabahal khair ya fasl awwal syariah wa kaifa halukum? Alhamdulillah in kuntum jami'an fi khairin wa fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsina al-yawm fi waqtina al-mubarak insyaallah fi faslina al-mubarak insyaallah min darsi fiqhin nisa ya min kitabi fatawa wa ahkamil mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Misriyah as-Sabiq. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa meneruskan pembelajaran tentang fikih wanita, khususnya di dalam kitab fatwa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita di dalam Islam, di dalam bukunya Syekh Syauqi Alam ya. Kemarin sebelum libur kita telah membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan puasanya seorang wanita ya, khususnya yang berkaitan dengan haid atau dengan nifas atau yang menjadikan udzur di saat puasa, kemudian menggantinya seperti apa ya, kemudian bagaimana wanita hamil dan menyusui puasa gitu ya, kemudian bagaimana jika wanita melakukan pengobatan yang intensif itu kan melalui organ-organ tubuhnya ketika berpuasa dan segala macamnya. Semoga apa yang dipelajari kemarin ya bisa difahami, bisa diamalkan untuk keluarga, untuk kerabat atau untuk orang-orang sekitar yang memang membutuhkan ya. Dan semoga apa yang akan dipelajari hari ini juga jauh lebih banyak manfaatnya dan hikmahnya ya, dan semoga lebih banyak bisa difahami. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna 'uluman tanfa'una. Setelah kita kemarin membahas tentang ada beberapa bab yang kita bahas. Pertama kali tentang bab haid, bab istihadah, dan kemudian ada juga bab nifas ya. Kemudian kita beralih kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan toharoh, bersuci bagi seorang wanita, kemudian kepada bab sholat, kemudian kepada bab pengurusan jenazah, kemudian kepada bab puasa yang berkaitan dengan wanita. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang apa yang berkaitan dengan haji bagi wanita ya, nah di dalam fikih. Jadi pada hari ini membahas berkaitan pembahasan tentang wanita di dalam melaksanakan ibadah haji. Karena wanita itu kan tadi ada yang mengalami udzur atau mengalami halangan yang memang bisa membatalkan atau menjadikan tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ya, maka sebelum menuju kepada permasalahan atau kepada contoh kasus yang ada di dalam buku ini, mari bersama-sama mengetahui apa sebenarnya haji dan hukumnya dan rukun-rukunnya ya. Jadi seperti yang setelah kita ketahui, haji itu ya haji yang dilaksanakan pada setiap 1 tahun sekali merupakan rukun Islam yang kelima ya, yaitu merupakan kewajiban. Jadi
hukum haji itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat. Tapi bagi yang belum mampu maka tidak diwajibkan ya. Apalagi jadi wajib haji itu dalam seumur hidup hanya satu kali. Jika misalkan seseorang itu lebih dari satu kali melaksanakan ibadah haji, maka setelahnya itu dihukumi dengan sunnah ya, bisa difahami. Kemudian waktunya kapan haji itu? Di bulan Zulhijjah. Kalau kita di sini biasanya melaksanakan hari raya Idul Adha, maka orang yang berada di Baitullah atau di Makkah Al-Mukarramah sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah atau yang bertepatan dengan wukuf Arafah ya, kemudian pada hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah dan diteruskan selama 3 hari pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah atau biasa disebut hari tasyrik, yang mana tidak boleh berpuasa di dalam hari tasyrik ya. Nah, kemudian ada juga syarat-syarat haji ya. Syarat haji itu apa saja? Harus beragama Islam, balik atau sudah balik itu sudah dewasa atau sudah mencapai tanda-tanda balik itu, kemudian akil, berakal dan merdeka, dan kemudian istitoah. Istitoah itu mampu secara jasmani, rohani, ekonomi ataupun keamanan, dia ada kemampuan seperti itu. Nah, kemudian setelahnya ada rukun haji ya. Jadi ibadah haji itu yang menjadikan seseorang telah melakukan ibadah haji pasti ada rukun dan kewajibannya ya. Jadi pergi ke Mekah saja kemudian dia hanya misalkan berdiam diri di hotel gitu ya selama 1 minggu, terus kemudian dia pulang lagi ke Indonesia, itu bukan dinamakan sudah beribadah haji ya, bukan, karena haji mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu yang menjadikan dia sah beribadah haji, yang merupakan kewajiban di dalam rukun Islam ya. Jadi rukun haji itu adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam beribadah haji, yang mana tidak dapat digantikan dengan amalan-amalan lain. Ya, apabila ditinggalkan rukun haji ini maka tidak sah hajinya. Ya, jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan di dalam ibadah tersebut, dan jika meninggalkannya maka ibadah tersebut tidak sah. Ya, rukun haji itu ada berapa di sini? Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu atau berniat otomatis, karena innamal a'malu binniyat. Jadi segala pekerjaan itu tergantung pada niat. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu berwukuf, berdiam diri di padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari pada hari ke-9 Zulhijjah atau ba'da zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tengah malam atau sampai terbit fajar keesokan harinya di sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu merupakan mengelilingi Ka'bah ya 7 kali, itu merupakan yang namanya tawaf itu, dan dilakukan biasanya pada hari ke-10 Zulhijjah atau Yaumun Nahar. Kemudian setelahnya sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah 7 kali. Kemudian ada tahallul setelah melaksanakan semuanya, dan ada juga tertib. Maka harus tertib dari mulai wukuf di padang Arafah sampai tahallul ya. Jadi jika seseorang tidak melaksanakan salah satu rukun ini maka hajinya tidak sah. Kemudian ada juga yang disebut dengan wajib haji. Kalau wajib haji ini adalah amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, tapi bisa digantikan dengan amalan yang lain, yang mana jika rangkaian amalan ini ditinggalkan maka dia wajib membayar dam atau denda yang sudah ditetapkan dalam ibadah haji tersebut. Nah, wajib haji ini ada salah satunya adalah mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar 3 jumroh yaitu ula, wusta dan aqobah, dan kemudian ada tawaf wada, yang mana semuanya adalah wajib. Tetapi jika ada udzur syar'i yang harus harus meninggalkannya atau tidak bisa melaksanakannya, maka wajib membayar dam atau denda.
Ya, kemudian kita kembali kepada permasalahan di buku Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam. Ada permasalahan mufaja'atul haid lil mar'ah athna al hajj. Jadi wanita yang tiba-tiba mengalami haid di tengah melaksanakan ibadah haji bagaimana? Jadi ada pertanyaan dari seorang wanita, imra'atun hadat qabla tawafil ibadah wa huwa ruknun. Seorang wanita mengalami haid sebelum ia melaksanakan tawaf ifadah. Nah, jadi kan tadi rukunnya ada niat, yang pertama niat ya, mengambil mikot dan niat. Kemudian ada wukuf di padang Arafah pada hari ke-9 itu ya. Kemudian setelah itu baru melaksanakan tawaf. Tawaf ifadah ini merupakan rukun. Setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah dan kemudian mabit malam harinya di Muzdalifah. Kemudian keesokan harinya melaksanakan tawaf ifadah. Nah, sebelum melaksanakan tawaf ifadah ternyata wanita ini mengalami haid ya, yang merupakan rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan, dan dia tidak punya waktu untuk melaksanakan ibadah haji ini selain waktu itu, karena misalkan dia bukan orang Mekah, dia misalkan datang dari penjuru dunia belahan misalkan benua lain, atau misalkan kita dari Asia atau misalkan dari Eropa gitu ya, dan dia terikat dengan jadwal kepulangan dia menggunakan pesawat ya, dan dia tidak punya tempat tinggal kalau tertinggal pesawat, dan kalau untuk udah bayar dam atau bayar denda dia juga tidak mempunyai biayanya ya, berarti dia mempunyai uzur, tidak punya uang untuk mengganti, tidak punya tempat tinggal jika dia tertinggal pesawat, dan dia terikat dengan jadwal pesawat yang mana dia tidak bisa menetap di Mekah lama-lama. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah tetap tawaf walaupun haid, atau dia bisa diwakilkan oleh orang lain? Ya, dijawab dalam kitab Fathul Aziz milik Imam Ar-Rafi'i Al-Kabir Syafi'i ya, di bagian 9 ya. Jadi jawabannya adalah fil fasli atasi fil rami min kitabil haji, bahwa orang yang ajiz atau yang lemah atau tidak mampu untuk melempar jumrohnya sendiri ya, tidak mampu melempar jumrohnya sendiri karena alasan sakit atau misalkan di penjara dan ada udzur syar'i, maka bisa diwakilkan dengan orang lain dalam pelemparannya. Kita membahas tentang sesuatu yang lain dulu, yang mana nanti akan dikiaskan atau kita akan keluarkan hukumnya dari situ ya. Jadi di dalam kitab Fathul Aziz lil Rafi'i Al-Kabir Syafi'i ya, bahwa orang yang lemah dalam melaksanakan lempar jumrohnya sendiri, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain untuk melempar jumroh. Li'annal inabah jaizah fi aslil haji, karena sesungguhnya perwakilan atau pergantian orang itu di dalam ibadah haji sendiri itu dibolehkan ya, seperti yang kemarin kita jelaskan di dalam fikih muamalat, bahwa at-taukil itu tidak boleh di dalam ibadah kecuali 3 ibadah, yaitu haji, umroh, salah satunya boleh diwakilkan jika seseorang itu telah wafat atau meninggal dunia atau ada udzur syar'i. Al-inabah ini dibolehkan karena ilah, sebabnya tidak bisa untuk mungkin dihilangkan. Jadi perwakilan ini dibolehkan, atau misalkan tadi kan di dalam kitab itu boleh untuk diwakilkan jika sakit atau misalkan ada udzur lainnya. Jadi perwakilan atau inabah ini dibolehkan karena ada ilah atau sebab yang tidak bisa untuk mungkin dihilangkan ya, begitupun dengan dihilangkan, begitupun dengan perwakilan melempar jumroh. Tetapi alasan udzur ini harus dilihat dulu sampai akhir waktu boleh tidaknya lempar jumroh ini, jadi masih ada atau tidak uzurnya. Jika masih ada maka boleh diwakilkan, tetapi jika sudah hilang maka harus melaksanakannya sendiri ya. Dan syaratnya menjadi wakil itu dia harus sudah mengerjakan misalkan lempar jumrohnya untuk dirinya sendiri sebelum dia mewakilkan kepada orang lain. Begitupun jika dia menjadi wakil haji, maka dia harus melaksanakan hajinya terlebih dahulu untuk dirinya sendiri, baru mewakilkan kepada orang lain. Takhrijan min hadza, maka diambil dari ini, dari kiasan yang tadi, dari tadi penjelasan tentang bolehnya diwakilkan
orang yang melempar jumroh karena dia lemah kepada orang lain, maka tahrijan ini yajuzu lil mar'ah, ya, maka yajuzu lil mar'ah antani baghairaha fi hadat tawaf, ya. Jadi boleh bagi seorang wanita yang tiba-tiba mengalami haid sebelum tawaf ifadah dan tidak memungkinkan dia untuk menetap lama-lama di Mekah karena tiket pesawat dan sebagainya yang merupakan uzur syar'i, ya, antani baghairaha fi hadat tawaf, boleh diwakilkan oleh orang lain dalam mengerjakan tawaf ini dengan syarat wakil yang mewakilkan tawafnya ini sudah melaksanakan tawaf untuk dirinya sendiri dengan segala syarat dan ketentuannya. Atau misalkan jika tidak diwakilkan, antas ta'mila dawa ali waqfihi, seorang wanita yang haid tiba-tiba tadi dia bisa menggunakan obat penunda haid. Jadi ketika haidnya tidak keluar, dia melaksanakan ibadah tawafnya. Au idza dam la yastamiru nuzulat tawali ayamil haid, atau juga bisa misalkan dia sebelum tawaf ifadah dia haid, ya. Kemudian setelah itu dia tidak pas masa haidnya ini dia tidak mengeluarkan haid lagi, jadi darahnya terhenti gitu selama beberapa hari atau selama 1 hari misalkan, ya. Jadi ketika masa haid ini dan darahnya tidak keluar, maka dia boleh melaksanakan tawaf, ya, karena annaqo fi ayyami inqita'il haid tuhrun menurut salah satu qaul Imam Syafi'i. Jadi tidak keluarnya darah haid pada masa-masa haid merupakan suci. Perkataan ini juga disepakati oleh Imamaini, Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, tetapi ada juga sebagian fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah yang membolehkan wanita masuk masjid untuk melakukan tawaf karena adanya udzur atau adanya keadaan yang sangat sukar, tetapi setelah wanita itu ghusl atau mencuci atau mandi besar supaya tidak bercecer dan mengganggu orang lain, ya, dan mengotori masjid, darahnya keluar, jadi harus dibersihkan dengan benar-benar bersih supaya tidak terjadi atau merugikan orang lain. Dan tidak ada baginya fidyah karena haidnya itu ma'al diaqil waqti wal ittirari safar, karena ada alasan tersendiri, yaitu waktunya sempit, dia tidak bisa berlama-lama di Mekah dan dia bukan orang Mekah, dan darurat perjalanan, ya, maka itu merupakan udzur syar'i di dalam agama Islam. Kemudian ada juga qaul Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berfatwa bahwa wanita haid sah melakukan tawaf ifadah dengan sebab karena terdesaknya waktu. Tetapi karena terdesaknya waktu, misalkan dengan tadi yang sudah dijelaskan, tapi dengan syarat harus benar-benar menjaga darahnya supaya tidak keluar atau tidak berceceran kemana-mana ketika waktu tawaf dan mengotori masjid, ya. Kemudian di dalam mazhab Imam Hanafi juga orang haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Jika masuk masjid dan dia melaksanakan tawaf, maka dia berdosa, tetapi tawafnya tetap sah, ya, dan wajib baginya dam atau menyembelih kambing atau mengganti dengan denda, ya. Nah, ada juga yang berkata dia tetap melaksanakan tawaf rukun dan mengulanginya jika dia setelah suci. Nah, dengan ini maka wanita yang sedang melakukan ibadah haji dan tiba-tiba mengalami haid sebelum tawaf dan dia terdesak waktu yang sempit karena terikat dengan kepulangannya menggunakan pesawat, kemudian jika dia tidak ikut pulang dia tidak ada tempat tinggal, tidak ada biaya untuk hidup di sana, ya, maka dia boleh memilih salah satu dari cara-cara yang tadi dijelaskan, ya, dengan yang sebaik-baiknya pilihan dan udzur yang dia miliki tersebut. Tetapi jika tidak ada udzur syar'i, tidak ada alasan yang jelas karena alasan-alasan sepele atau karena alasan yang dibuat-buat, maka tidak dibolehkan atau haram hukumnya untuk melaksanakan rukhsah atau keringanan atau penjelasan yang telah tadi kita bahas tersebut untuk supaya bisa digantikan oleh orang lain atau meminum obat atau misalkan boleh dengan syarat-syarat tertentu, maka itu tidak dibolehkan. Ini hanya untuk orang yang udzur syar'i dan dengan keadaan yang mendesak atau darurat yang telah kita
apa namanya jelaskan tadi, karena misalkan haji dari Indonesia itu hanya kuota 1 kali dan harus menunggu berpuluh-puluh tahun ya, ketika nyampe sana ternyata haid dan tidak ada misalkan kesempatan lainnya setelah itu, maka hal ini boleh diterapkan kepada orang-orang yang memiliki uzur syar'i tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya dan bisa difahami dengan jelas dan benar. Jazakumullah ala husnul ihtimam, nafa'anallah bi ulumi masyayikhna fid dharaini. Jangan lupa videonya nanti mau dikumpulkan dan jangan lupa dicatat, difahami dan dipelajari benar-benar, bukan hanya untuk mengisi absen hadir saja ya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.